Cik, bisa dijelaskan soal kegiatan kali ini dan soal bukunya? Kegiatan kali ini aku bener-bener ngobrolin soal buku sih, dan bukunya tentang dari Ciao Aurelia bener-bener kayak kehidupan aku sehari-hari aja sih. Apa yang aku rasakan ke anakku, apa yang aku rasakan ke society, dan apa yang aku rasakan ke keluarga dan segala macamnya sih. Begitu aja. Pesan yang pengen disampaikan apa sih di buku itu? Pesan yang pengen disampaikan adalah sebenarnya di buku ini banyak banget kata-kata yang kayak aku mencukupkan orang, kayak ketika orang baca tuh aku kayak membuat mantra ya, ala mantra lah, kayak aku cukup, aku cukup, aku cukup, dan segala macam. Karena banyak banget ibu-ibu yang kan, sama ibu-ibu kadang-kadang sama-sama saling ngejudge ya, kayak kita tuh cenderung lebih lebih galak sama kita sendiri gitu. Jadi aku tuh pengen mulai kurangin yang kayak gitu-gitu, yang lebih kayak kita saling mengencourage satu sama lain. Jadi ketika baca buku juga, oh iya ya, mungkin lebih kayak ngingetin kali ya. Aku tuh lebih kayak pengen ngobrol sama temen aja sih, kayak aku sama-sama ngingetin temen gitu. Poin-poin pentingnya apa sih di buku itu? Poin-poin pentingnya sebenarnya ya balik lagi, itu menjadi ibu yang kayak ibu tuh yang nggak selalu sesempurna Instagram, yang kayak kehidupan tuh ya memang ada pasang surutnya, yang kayak ada down-nya, ada memang ketika aku lagi bangga-bangganya sama anakku, ada juga ketika poin-poin dimana aku lowest point of my life, dan itu nggak apa-apa gitu, dan orang berhak mengalami lowest point of my life, dan orang berhak untuk nggak baik-baik aja, tapi setelah itu ya ketika bangkit juga ya akan ada sesuatu hal yang menunggu dia juga gitu. Nah, sebagai seorang penulis nih, bagaimana sih Ci, untuk agar bisa tetap menulis karena banyak kan sekarang, Untuk maksudnya itu maksudnya gini, untuk terus menulis di tengah banyaknya ide-ide kreatif nih ya. Nah, itu bagaimana sih untuk mengembangkan bakat keinginan untuk menulis itu sendiri, bagaimana? Oh, untuk mengembangkan sebenarnya balik lagi, kalau menulis kan tuh hobi ya. Hobi, kalau misalnya orang lain nggak hobi tentu nggak akan bisa menulis gitu. Kalau aku memang hobi, jadi ketika aku menulis dan aku menulis yang benar-benar genuine tentang diri aku, ya tentu akan jauh lebih mudah dibanding mungkin aku menulis sesuatu yang aku nggak tahu sama sekali gitu. Karena kan kalau misalnya penulis-penulis lainnya pasti butuh research dan segala macam, ya apalagi untuk buku fiksi kan ya. Atau untuk novel, atau untuk buku-buku yang lebih banyak alur dan segala macam ceritanya. Dan kalau misalnya buku aku kan jatuhnya ringan banget ya, memang orang kalau baca juga sejam juga kelar gitu. Jadi buat aku yang nggak mungkin kalau mau orang bilang rintangan aku juga paling rintangan sama diri aku sendiri doang, kayak ngelawan diri aku sendiri doang, kayak malesnya nulis dan segala macamnya. Cuma sisanya pasti ya, untuk rintangan juga pasti aku akan jauh lebih sedikit rintangan yang aku hadapi dibanding nulis lain gitu. Nah, bagaimana meningkatkan maksudnya mengajak minat baca untuk para generasi nih, khususnya karena generasi digital kan saat ini, itu Betul. bagaimana Ci? Sebenarnya kalau untuk minat baca, kalau digital pun kan sekarang juga udah ada e-book dan segala macamnya. Nah, buat aku balik lagi, buku adalah jendela dunia. Jadi ketika orang lebih banyak baca apapun, fiksi lah, buku apapun, itu merupakan sebuah informasi. Dan kalau kamu rajin membaca, kamu pasti jadi jauh lebih pintar dibanding teman-teman kamu. Biasanya begitu ya, karena kan pasti kamu akan dapat informasi sesuatu hal. Walaupun misalnya komik pun ya, di komik pun aku banyak belajar gitu dari cara mereka ngapain. Ada misalnya pasti ada selentingan-selentingan, petikan-petikan yang dimana kita bisa belajar dari situ. Dan buat aku, ayo maksudnya generasi sekarang juga jangan cuma baca headline, baca isi juga. Itu juga penting, karena jangan sampai ada miskomunikasi di kehidupan.